Karena gue kalau nge-MC gue nggak deg-degan. Nah ini hajar gitu. Tapi kalau nge-band sebelum manggung nih ada kru lagi setting tuh gue. Sampai mual-mual gue. Sempat menikah lagi, almarhum meninggal 2010, gue sempat menikah 2011 tapi tak berlangsung lama. Nggak gue rencanain, nggak gue planningin, semuanya emang berjalan gitu aja sampai kayak lu nonton film Casino lah. Suatu saat ketemu, wah ini jodoh gue yang kayak gitu aja. Gitu. Iya lu lah. Oh iya, dari lu aja. Lah. Jadi kita lanjutin yang tadi ya, dari kemarin. Discuss kedatangan Buluk. Ini enaknya manggilnya Buluk apa Lukman? Buluk aja. Buluk aja. Buluk, Lukman, boleh, Luk, boleh. Enakan Buluk aja ya? Iya. Buluk, umur lu berapa lu sekarang? 47. Masih muda ya? Masih muda. Ini tayang kapan? April? Kalau tayangnya April gue jadi 48 kan. Kalau April 48. Kalau sebelum April lu tayang masih 47 berarti. 47. Kesibukan lu apa lu sekarang lu? YouTuber, tukang cupang. Udah musisi ya lagi begini-gini aja gitu. Lagi susah lah ini. Lagi susah. Paling ya tetap ada istilahnya 1-2 kali latihan buat ngelancarin gitu. Terus gue bikin si band gue yang satu lagi yang kau usah bikin video lirik, Superglad rencana juga mau bikin cover lagu-lagu temen kayak gitu-gitu. Ya udah, abis itu sekarang gue dagang cupang, ya kan, sama YouTuber. YouTubernya tapi yang paling kencang di 2020. Alhamdulillah, rezeki pandemi. Asik. Kalau status lo di lo Ya. Duda resmi. Dude. Duda resmi. Dude. Soalnya banyak yang masih calon duda. Ya, dude resmi. Resmi. Berapa lama? 2013-an. 2013 resmi. 7 tahun. Mau 8 tahun. Ya. Lu berapa tahun? Baru mau 2. Mas, gampang. Nubi. Masih kacau. Hatinya tuh masih burmuk loh. Gitu. Wah, buka ini aja XNXS, Xvideo. Itu aman. Nggak nonton Sola. Bebra tahu tuh Sola. Shade and Rock. Orang-orang taunya lu tuh musisi loh. Ya. Iya kan? Sebagai vokalis. Ya. Sekarang gitaris juga. Ya. Bikin musik juga. Iseng. Produserin gimana? Produserin gua beberapa tapi masih band-band rookie lah. Kayak misalkan ada band-band temen-temen yang Bang Buluk bantuin band gue dong nih punya lagu ini featuringan. Nah sekalian gue featuring, lagu lu gue rubah ya terlalu gini ya udah. Jadi memproduksi sedikit lah. Wih. Nggak yang gimana gitu. Udah ngeri, makin ngeri gue. Gila. Band-band rookie. Kalau lo sendiri, Ya. seorang Buluk yang musisi ini, ciri lo tuh, karakter lo tuh apa gitu? Buluk tuh entah apa nih, rock and roll kah? Ya mau personal. Seorang Buluk. Dari dulu kalau sekarang ya orang udah pasti mengenal ya gua ya punk rocker lah boleh dibilang gitu. Walaupun sekarang gue punya band punk dan band metal 2 gitu. Tapi tetap aja identiknya orang udah konotasinya udah Buluk, wah punk rocker kayak gitulah gitu. Dengan dandanan emang gue lebih ke punk rock secara fashion kayak gitu terus musik juga walaupun Superglad nggak punk rock amat tapi ya gue mendengarkannya sudah pasti Battery Legend, Social D dan segala macam yang memang punk rock basicnya. Jadi pada akhirnya seorang Buluk adalah punk rock. Iya karena nggak mungkin Buluk wah dia musisi folk, nggak mungkin. Gak matching. Lanjut nih, kalau soal musik kita nggak bahas dulu deh. Tematik. Udah banyak. Udah banyak Buluk di interview jadi musisi. Tapi sedikit, kan Ya. jadi MC juga kan? Ya. Enakan musisi apa MC? Duitnya apa kerjaannya? Karena lu nanya itu lu jelasin dua-duanya. Duit udah pasti MC lah. Ya kan lo kerja sendiri, ya kan lo tim lo cuma ada asisten doang gitu. Bayaran MC itu walaupun kerjanya lebih lama, tapi duitnya kenceng. Ya kan lo misalkan ngejob MC 6 jam,
ya kan, itu satu shiftnya MC misalnya 3 jam, gue 6 jam berarti kita 2 shift, ya gitu. Satu shiftnya misalnya normalnya 5 juta ya kali 2 10, ya kan. Band misalkan 30 juta bagi 4 kru, sebenarnya kan gembel juga itu. Tapi passion Kalau passion di musik. tetap di Di musik karena gue kalau nge-MC gue nggak deg-degan, nah ini hajar gitu. Tapi kalau ngeband sebelum manggung nih ada kru lagi setting tuh gue, sampai mual-mual gue. Nggak percaya ya, nggak percaya. Seorang buluk udah sekian lama ngeband, musisi, deg-degan Masih tuh. naik panggung. Nggak mungkin. Tanya mungkin gue sampai gitu. Kayak orang gue pernah sama Arman Maulana pernah manggung bareng Gigi, berat. Mau manggung teh jangan kebanyakan minum. Jadi gue sangkain mabal gue sama Arman. Padahal gue nggak pernah. Gue tuh setiap manggung full 100% sadar. Wih. Sekarang, Dari dulu. oh, Dari zaman waiting room. bener tuh deh. Gak pernah gue minum sama sekali. 100% gue sadar konsen. Setelah itu mungkin iya. Berarti apa yang lo lakukan di panggung lo sadar. Itu iya, karena apa yang gue lakukan di panggung adalah konsep gue untuk menjadi musisi gue di atas panggung. Siap. Gitu. Gue atur performa gue kayak sekarang gue punya Superglad dan Kausa. Gue punya 2 kepribadian ganda antara gue di Superglad dan gue di Kausa. Itu gue planningin dari awal ketika gue menjadi musisi. Begitupun di waiting room, ketika gue sama zaman itu bugil, ya kan, sudah gue planningin, gue mau bugil lah. Mungkin ada referensi ke gue pada saat itu, gue senang ngeliat Jello Biafra, gue senang ngeliat Peripheral, gue pengen kayak gitu, gue senang Gigi Allen, gue pengen kayak gitu. Di era itu, sudah gue planningin gue menjadi seperti itu, dari awal gue menjadi musisi. Udah di planning. Sudah gua Tapi nggak rencana. salah-salah. Ya. Brutalnya terencana. Orangnya brutal terencana. Brutal terencana. Buluk tuh bukan sembarangan. Iya, kan? nggak mabok gue. konsep terkonsep gue konsepin. Ini biar pada tahu nih ya semuanya kan gitu kan. Terus kita bicara hal lain nih. Ya. Jadi apakah setiap lo menemukan pasangan lo itu memang di dunia musik atau enggak? Kebanyakan. Enggak. Kalau boleh gue tahu nih. Ya. Yang pertama Yang- itu ketemunya memang di dunia musik secara tidak sengaja. Kalau ketemu di dunia musik secara tidak sengaja, tapi dia kerja di televisi. Oh, di televisi. Emang MTV, Music Television, tapi dia bukan orang yang dalam tanda kutip pemain band ya gitu. Maksudnya, bukan. Maksudnya dia cuma seorang produser di salah satu di MTV yang memang kebetulan memproduksi acara-acara musik. Keseringan produserin acara-acara musik. Menikah, pada akhirnya menikah. Ya. Punya anak lo? Punya anak satu. Cewek cowok? Cewek. Sekarang sama lu nggak? Enggak, sama keluarganya yang almarhum. Berarti usianya udah dewasa lah ya? Menjelang 15. Wih, 2 tahun lagi Sweet 17. Udah gede belum. Terus dari situ lo udah nggak nikah lagi atau sempat menikah lagi? Sempat menikah lagi, almarhum meninggal 2010, gue sempat menikah 2011 tapi tak berlangsung lama. 2012-an pisah. 2013 resmi dut. Dut lagi. Gitu. Baru 2 kali dut ya. 2 kali dut. Yang pertama Duda ditinggal. Dut natural. Duda ditinggal meninggal. Yang kedua Duda cerai. Dut udah cerai. Nah, biar tahu nih yang orang di samping lo. 2010 ditinggal. Ya. Ya kan? 2011 menikah. Ya. Setahun. Yang ini 2 tahun nih. Yang mana? 2 tahun kagak jalan. Oh, yang ini. Kagak jalan-jalan. Micet download. Tuh. Ada bisa lo emang orangnya Premium lagi. apa Nggak ada iklan. Niat pisan. cepet move on, cepet membuka hati atau emang lu nggak mau terlalu lama? Kalau gue sih gue jalanin hari-hari aja, kayak misalkan ya waktu itu dibilang move on, mencoba move on. Tapi kalau memang udah susah, ujungnya gue ketemu sama yang kedua juga pun nggak gue rencanain, nggak gue planningin, semuanya emang berjalan gitu aja. Sampai kayak lu nonton film Casino lah, suatu saat ketemu, wah ini jodoh gue yang kayak gitu aja gitu. Jadi lebih lebih kayak misalkan gue nggak memplanningkan, wah gue harus cari calon lagi nih tahun depan, nggak gitu, jalanin aja. Tapi aktif. Tahu-tahu dapat. Aktif nggak nyari? Enggak. Gue waktu itu
ya ngeband gitu-gitu aja sampai nggak niat wah gua harus punya pasangan lagi nih nggak kayak gitu gua. Nggak sengaja aja nemu tiba-tiba setahun kenal udah nikah. Kayak yang sama sekarang aja gua nggak sengaja, malah gua ngedeketin 4 tahun yang sekarang. Ngedeketinnya doang. Lu bayangin. Deketin 4 tahun. Iya 2 tahun lah gitu. Ya 2 tahun ya sayangnya. Ngedeketin kamu ya. 2 tahun kan aku baru diterima. 2 tahun. Ngedeketinnya. Nah, nanti kita kulik nih. Pendekatan di 2 tahun ini. 2 tahun PDKT, lu 2 tahun baru ditinggal. Gua PDKT doang itu. Panjang berarti story dia, nggak cuman Biar lo tahu nih, Cabi ya. Buluk nih udah dikenal orang, ceweknya nggak pernah jelek. Alhamdulillah. Gak pernah. Gue nya ganteng betul, masalah. mati kan. Udah, tanya cewek gue, ganteng kan aku kan? Enggak. Ganteng Mas. Gue baru mau nanya gimana caranya bisa dapet cewek cantik terus. Gak tahu, jadi emang mungkin kan kita punya selera ya. Maksudnya pasti semua laki-laki punya standar selera tipe. Ya kan, ada yang suka tipenya kayak gitaris gue, tadi demennya yang kulkas 2 pintu kan kayak gitu. Jadi semua menurut dia itu adalah tipenya dia sebagai pasangan hidup ya, udah selera kan. Ada yang demen kurus kering, ada yang demen tinggi doang, macam-macam. Nah gue mungkin punya tipe selera yang memang standar gue seperti itu, misalkan kayak gitu. Yang nggak sengaja, gue nggak mungkin misalkan ada yang gue nggak suka terus gue akhirnya ngedeketin. Iya juga sih. Nah, mungkin secara sombongnya gue, selera gue lumayan tinggi. Asik. Gitu. Bener sih. Ya kan? Ada standar. Ada standar, paling lu juga punya selera, masing-masing pasti punya selera. Tuh, Gitu. kejar. Nah, lu trik-triknya Kita ngomong selera fisik tadi ya, gitu. Iya, bukan sifat. biar lo belajar tuh Cabi. Belajar rezekinya dia kalau gue bilang mah. Nyari enggak santai, ketemu standar tinggi, anjir. Tapi lo pada waktu itu nggak waktu menyandang duda lah ya. Ada beban, ada perbedaan nggak sih pada waktu lo single nyari sama ini gue sekarang udah duda. Oh iya. Sebenarnya gini, kalau yang sekarang kan kalau bicara umur, sekarang kita nyari udah nggak mungkin buat main-main, nggak mungkin cuma buat pacaran doang. Umur gue yang sangat jelita ini, hilang 50 tahun. Mau nggak mau gue harus cari yang benar-benar ini pasangan hidup gue sampai mati. Jadi gue harus menyayangi dia sampai mati. Gue nggak mungkin cari yang iseng-iseng doang gitu. Atau gue mencari yang cuman buat sepintas doang. Udah capek juga coy Indonesia deh. Nah, kalau dulu mungkin waktu gue bujangan, ya sedapatnya aja dulu. Dalam arti gini, ini tipe gue nih secara fisik deketin. Kalau memang sifatnya juga enak, ya kan sifatnya juga ternyata nyambung nih sama gue nih. Ya udah dari situ gue akhirnya menjalani serius. Tapi kalau memang sifatnya kagak cocok buat gue, Bebel lah ya. bisa ya nggak usah lah ngapain daripada tadi paksa-paksa ke depan kan kayak gitu. Tapi gue selalu kalau sekarang gue selalu berpikir kalau istilahnya apa kalau kata Richard once for all, once and for all. Once and for all. Jadi sekarang mah lu mau nyari yang masih bencana lagi loh. Seumur hidup. Iya. Udah capek cuy, anak udah mau 17 tahun ya kan. Berarti sekarang kalau misalkan lo ketemu masalah nih ternyata ada sifat atau karakter yang gak cocok, coba diobrolin atau iniin ya. Pasti gue sama yang sekarang itu gue dari tahun 2014 dekat, resmi di 2016 lah kalau nggak salah, sama di 2 tahun gue PDKT. Nah udah berapa tahun tuh, berarti udah 6 tahun kan secara kenalnya. Ya marahan udah pasti sering. Ya kan lu juga kalau udah suami istri udah pasti ada berantemnya pasti di rumah juga kan. Bahkan gue kayak sama dia sekarang udah kayak suami istri sebenarnya secara pergaulan komunikasi dan segala macam udah kayak suami istri gitu ya. Hanya tinggal diresmikannya saja gitu. Ya gua rasa dari kita makin kenal lebih dalam sama pasangan kita makin asik sih sebenarnya ke depan gitu. Jadi iya gitu awalnya kalau pacaran pertama lu kentut bunyi bret gitu kan tensin gue mah sekarang mah dia udah berbat gitu bodo amat gitu. Dia juga begitu gitu loh ya kan gitu. Kalau dulu kan kita mau kentutnya tahan-tahan Malu ya. jaim kalau lu habis makan singkong goreng baunya death metal tuh keluar bangke korpsnya kanibal korps tuh bau. Waktu lo ketemu yang sekarang
emang lu udah tahu kalau statusnya dia, apa lu memang menargetkan untuk nextnya gue cari yang sama statusnya sama gue yang pernah menikah juga, janda gitu? Awal sih gue nggak tahu kalau memang dia janda. Tapi pas gue udah tanya-tanya ke yang kenal, oh dia janda, ya udah pas lah berarti kan gitu kan. Oh, gitu. Kebetulan tuh ya udah deketin, ternyata secara dunia tadi lu tanya dari dunia musik jauh cuy, yang ini perfilman, gue di musik ya kan. Jadi lebih berbeda. Cuman ya itu dia tadi, gue malah waktu awal-awal deketin dia, lu gak ada pede-pedenya, gue anjing, masa gue bisa dapetin pemain sinetron ya, katanya gitu kan. Gue gitu. penasaran. Apa nih lu kayak, ya kita ibaratnya, kalau gue, pandangan gue nih, ibaratnya kita ini musisi, ya bukan mainstream lah, bener nggak sih, dikenal juga sama kalangan-kalangan indie kita lah, zaman dulu kita sebutnya indie gitu kan. Nah kalau yang pasangan lo sekarang kan, gue wow gitu kan. Nah, gue awal-awal jadi gini, apa iya dia mau nerima ya?